sama halnya dengan teman-teman penyuluh. Ya. Mereka menjadi garda terdepan. Jadi petugas-petugas teknis itu diberikan pelatihan. Nah, tentu saja apapun programnya, SDM yang harus kita perkuat gitu ya. Halo Sobat Tani, ayo mendekat. Cerita seru siap memikat. Dengar yuk kisah penuh semangat. Bincang asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua bagi kita semua. Salam sehat untuk sahabat Sinar Tani, penyuluh pertanian, petani, dan pelaku usaha pertanian dimanapun berada. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berada di suatu tempat yang sejuk di atas bukit, ada di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Sinar Tani dimanapun berada agak agak awam gitu ya, belum begitu mengetahui banyak mengenai Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dengan Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara, Ibu Inneke Kusumawati. Ya, beliau nanti akan kita korek banyak dalam bincang-bincang asik sahabat Sinar Tani ini. Ya, kita akan banyak mengorek apa sebenarnya yang dilakukan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara. Nah, insya Allah banyak yang akan kita ketahui. Nah, Ibu, saya ingin tanya nih Bu, karena memang Sinar Tani itu kan stakeholder atau pembacanya itu penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Nah, mungkin dan banyak juga pelaku-pelaku kesehatan hewan, para peternak begitu. Nah, di sini mungkin Ibu bisa bercerita apa sih Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan ini dan apa yang dikerjakan seperti itu, karena ya kalau saya secara awam gitu ya belum banyak mengenal, dan saya sendiri baru sekali ke sini Bu gitu. Padahal ternyata pas lewat sini, wah daerahnya bukit, ini banyak tempat healing nih. Pasti. Bisa diceritakan Bu sebenarnya Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan itu seperti apa sih Bu gitu ya? Oke, baik, terima kasih Pak Yuli, rekan-rekan dari Sinar Tani dan juga sobat Sinar Tani di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk kedatangannya di Cinagara. Welcome to Cinagara. Sugeng Rawuh bahasa Jawanya. Tapi sebelumnya kita mulai dengan pantun ya Pak Yuli ya. Teman-teman juga di sana bisa lebih semangat lagi. Nanti tolong dikasih cakep ya. Baik, karena Cinagara ini fokusnya di peternakan dan kesehatan hewan, pantun saya agak mendekati ke ini ternak nih ya. Sapi unggul dirawat sepenuh hati. Cakep. Ilmu dan teknologi berjalan seiring. Cakep. BPPKH Cinagara terus berinovasi. Cakep. Wujudkan pertanian maju dan berdaya saing. Oke ya. BPPKH Cinagara ini berdiri tahun 1982. Dulu namanya Balai Latihan Pegawai Pertanian. Balai Latihan Pegawai Pertanian. Nah, kemudian cukup lama dengan nomenklatur ini, kemudian tahun 2000 berkembang namanya menjadi Balai Diklat Agribisnis. Kemudian berkembang lagi. Sepertinya tahun 2000, 2022, 2024 UPT di Kementan ini banyak yang melakukan transformasi, tidak hanya UPT pelatihan tapi juga UPT pendidikan. Kalau kita tahu UPT pendidikan ada yang berubah dari APP jadi STPP, kemudian tahun 2017-16 jadi Polbangtan gitu ya, kemudian menjadi PEPI. Nah, sepertinya sama juga dengan UPT pelatihan di Kementan di bawah Badan SDM. Tahun 2000 menjadi Balai Diklat Agribisnis, kemudian 2002 Balai Diklat Agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2004 Balai Besar Agribisnis PKH, berubah lagi 2007 dan sampai sekarang Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara. Nah, karena Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara ini di bawah BPP SDMP, di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, maka kita tahu arah kita kemana gitu ya.
Arah kita tentu meningkatkan kapasitas SDM, tidak hanya kapasitas SDM pertanian yang saat ini sedang kita gencar brigade pangan, dan brigade pangan ini alhamdulillah sudah banyak ya, bahkan menjadi roda kita untuk suasana pangan. Kita bisa ukur ketercapaian setiap brigade pangan, dan saat ini kita juga tahu kita sedang dorong untuk swasembada pangan asal hewan, ya kan? Ada swasembada daging, kebutuhan daging, telur, juga susu. Nah, di BPPKH Cenegara ini kita di samping melakukan peningkatan kapasitas SDM, kita juga punya ternak. Kita punya ternak sapi perah, kita ada sapi potong sedikit, kemudian ada kambing domba, dan juga ada unggas. Di samping juga kita ada hijauan, dan sekarang kita juga sedang mengembangkan varian baru untuk hijauan, ada rumput cikori. Artinya BPPKH akan terus berinovasi, kita akan mengikuti apa yang dibutuhkan di masyarakat, apa yang menjadi masalah di lapangan, itu jadi tantangan buat kita. Ini peluang bagi kami di BPPKH untuk terus berkreasi dan berinovasi. Nah, tentu saja di BPPKH ini kita tidak hanya fokus pada SDM, tapi juga lembaga. Artinya sebagai lembaga pelatihan, kita punya sumber daya alam, kita punya sumber daya SDM di sini, yang tentu saja harus kita optimalkan. SDM kita luar biasa. WI kita di Cenegara ada 15 orang, dan sangat spesifik. WI kita kualifikasinya adalah dokter hewan, dan juga sarjana dan magister peternakan. Jadi memang sangat-sangat spesifik, sehingga memang kami yakin dengan terus kita berinovasi, didukung dengan berbagai stakeholder ya, karena kalau kita mau membangun ekosistem pelatihan, maka kita tidak bisa sendiri. Kita juga punya pemerintah provinsi, kita punya pemerintah kabupaten, kita punya unit eselon 1 yang saat identik dengan kami, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di mana saat ini sedang gencar untuk berbagai program yang mengarah kepada swasembada pangan asal hewan. Jadi saya kira ini momentum yang sangat tepat untuk kami di BPPKH untuk bisa berkontribusi secara konkret dalam menyiapkan SDM tentunya, dan juga membangun ekosistem di daerah, terutama karena di daerah ini ada puskeswan, Pak Yuli, ya. Jadi di daerah itu ada puskeswan. Kalau di pertanian ada BPP. Kalau di peternakan ada puskeswan. Kalau di masyarakat ada puskesmas. Kita punya puskeswan, pusat kesehatan hewan. Dan di sana itu ada dokter hewan, ada tenaga kesehatan yang juga mendapatkan penguatan dari BPPKH melalui pelatihan, BIMTEK dan sebagainya. Jadi peran dari BPPKH tentu meningkatkan SDM. Kita update materi ataupun kompetensi-kompetensi yang memang dibutuhkan saat ini, karena kita tahu varian penyakit semakin beragam, ya kan, tidak hanya rabies, PMK, tapi banyak lagi. Kemudian juga mitigasi resiko dari lalu lintas ternak yang saat ini gitu ya, sehingga kita berusaha untuk memperkuat SDM di lapangan, kemudian ada sertifikasi kompetensi juga untuk mendapatkan pangan yang safe from farm to table. Jadi aman dari mulai di farmnya, di kandang, mulai dari pengolahan, logistik dan sebagainya sampai tersaji di meja makan di konsumen. Itu luar biasa tantangan kita dalam menyiapkan SDM yang bisa mengawal pangan yang asuh. Ya, aman, sehat, utuh dan halal. Bu, sebenarnya kalau pelatihannya itu pelatihan apa aja sih Bu yang ada di banyak sekali Pak Yuli. Apa aja Bu? Di samping peternakan ya, di samping pelatihan yang fokus peternakan, misalkan pengemukan gitu ya, pengolahan kandang, kita juga ada Juleha. Juleha, juru sembelih halal. Ya, kemudian ada Care Master, kemudian ada Bacer. Bacer ini cukup diminati oleh swasta, karena biasanya mereka perlu orang-orang yang paham bagaimana mengiris daging supaya tepat. Jangan sampai nanti keliru-keliru yang seratnya di mana itu yang diiris gitu ya. Kemudian yang bagian mahal malah disajikan yang nanti daging rawon jadi daging stick gitu ya. Jadi mereka harus paham mana yang bagian tenderloin, sirloin dan sebagainya. Kemudian ada juga pelatihan tenaga kesehatan hewan, ada asisten dokter hewan, PKB, pemeriksa kebuntingan, kemudian ada pengendali penyakit menular itu juga ada, kemudian ada inseminator, paramedik, medik veteriner, banyak sekali Pak Yuli sebetulnya. Berarti yang dilatih di sini
tadi kan swasta, misalnya untuk apa Bacer, Bacer gitu ya, Juleha, di gitu ya. RPU, RPH. RPU gitu ya. Kalau dengan dinas-dinas begitu ada kerjasama Bu, itu biasanya mereka Banyak Oh, ya. apa Banyak aja? sekali. Jadi dinas kemarin kita juga sempat ke berbagai provinsi Sumatera, Kalimantan, bahkan dari Bone Bolango, Gorontalo Oh, Bone juga sempat Bolango. ke sini karena mereka ada program dari Pak Bupati untuk penggemukan sapi. Oh, Ya, gitu jadi ya. apa namanya, kita juga kerjasama dengan UPT teman-teman di Direktorat PKH seperti BC Pelang, kemudian di BIB dan sebagainya, karena kita satu kesatuan ya di dalam Kementan untuk mensupport apa namanya, swasembada pangan asal hewan. Dan dinas itu di samping kegiatan pelatihan pengemukan misalkan seperti tadi saya sampaikan, juga pelatihan kesehatan teknis kesehatan hewan. Jadi petugas-petugas teknis itu diberikan pelatihan. Bahkan tahun ini alhamdulillah ada anggaran Daknon Fisik Pak Yuli. Nah, melalui dana Daknon Fisik itu mereka ada alokasi untuk peningkatan kapasitas. Nah, di situ mereka kerjasama dengan kami untuk memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan kesehatan hewan. Berarti ini balai pelatihan kesehatan hewan satu-satunya di Indonesia ya Bu, atau gimana Bu? Saat ini Balai Besar Kesehatan Hewan satu-satunya di Satunya ya? Indonesia. Oh, Ya. berarti pasarnya cukup besar Bu dengan wilayah Indonesia ya, Ya, cukup luas. kebutuhan untuk SDM kesehatan SDM hewan ya. ini sangat sangat besar ya, karena kita tidak hanya bicara produksi tapi juga kesehatan hewannya, karena di dalam hewan yang sehat ada produksi yang meningkat, ada masa produksi yang panjang, sehingga tentu ini akan juga mempengaruhi biaya produksi. Iya. Kalau hewan sakit, otomatis kan perawatannya, pengobatannya, belum nanti mati harus beli baru lagi. Jadi iya. kita tidak hanya bicara produksi, tapi juga harus memperhatikan kesehatan hewan, termasuk juga kesejahteraan hewan. Kesejahteraan Ya, hewan ya. kesejahteraan hewan. Ya memang kesejahteraan hewan juga kan sekarang jadi fokus dan isu di dunia ya Bu ya, Ya, seperti betul. itu karena jangan sampai kemudian misalnya sapi yang dipotong malah melanggar soal kesejahteraan hewan, jadi Betul, malah penanganannya ya. penanganannya seperti itu ya. Bu, kalau pemerintah daerah itu ketika mereka mau ikut pelatihan, model kerjasamanya seperti apa Bu? Bisa dijelaskan Bu, karena kan banyak ya sahabat Sinta gitu, saya bilang Sinta di daerah begitu ya. Bagaimana kalau pemerintah daerah ini mau ke sini, apakah sudah harus ada MOU-nya sendiri atau kemudian mendaftar terus kemudian biayanya berapa sih Bu? Itu kan akan terkait dengan anggaran juga gitu. Ujung-ujungnya biaya, Biayanya seperti ya. itu Bu. Ya, kalau untuk pemerintah daerah biasanya kita ada PKS dulu, Oh, ada PKS. kerjasama dulu. Apakah nanti mereka melalui swakelola, artinya diserahkan sepenuhnya ke kita untuk pembiayaan. Jadi pembiayaan dari mereka tapi dikelola sepenuhnya oleh BPPKH atau swadaya. Jadi mereka menyampaikan kepada masyarakat gitu ya, bahwa di kita ini ada pelatihan, misalnya pelatihan inseminator, katakanlah seperti itu. Mereka akan mengkoordinasikan, kemudian secara swadaya mereka biaya mandiri ikuti pelatihan di kita, dan itu cukup banyak. Cukup banyak ya, Cukup Bu? banyak karena untuk inseminator harus ada rekomendasi dari dinas. Oh, Ya. inseminator Bu. Karena, IB itu ya Bu ya? betul, karena dinas sangat berkepentingan dengan adanya inseminator ini. Artinya kan teman-teman yang bergerak sebagai profesi inseminator ini punya apa ya, kontribusi dalam peningkatan populasi, sehingga memang harus ada rekomendasi dari dinas di samping persyaratan kualifikasi. Dan pelatihan IB ini cukup lama. 21 hari, karena kita mengacu pada SKKNI. Karena kita harapkan setelah pelatihan inseminator itu bisa lanjut di sertifikasi profesi sebagai inseminator. Berarti itu yang ibaratnya dari nol ya Bu ya, yang 21 hari. Ya, Ada upgrade gitu Bu? ada. Biasanya mereka kalau ada portofolio, nah, kita bisa gunakan itu sebagai pengalaman mereka sudah melakukan kegiatan. Itu masuk calon inseminator ya. Oh, Jadi calon calon. inseminator ya. Berarti tadi yang 21 hari itu full di sini? Full. Full. Karena kita harus memberikan penjaminan untuk pelatihan ya. Jangan sampai nanti sertifikat yang kita keluarkan terus kemudian di lapangan mereka tidak bisa optimal bekerja, kan nanti Oh iya betul ya, sih, betul. kita betul, punya kewajiban juga untuk menjaga mutu dari SDM yang kita berikan pelatihan di sini. Oh iya. Jadi Bu, kalau yang tadi Puskeswan tadi saya agak tergelitik sedikit ya gitu. Kalau pertanian memang selama ini ada BPP, Balai Penyuluh Pertanian yang ada di kecamatan-kecamatan begitu. Itu kan ya
selama ini sudah banyak didengar gitu ya, bagaimana itu sebagai rumah penyuluh pertanian gitu. Nah, Puskeswan ini kan dikelola oleh pemerintah daerah ya Bu ya? Ya, betul. Itu ke depan ke depan untuk mengaktifkan itu gimana ya Bu? Karena selama ini ya ibaratnya itu sebagai pintu ya Bu ya, pintu bagi pemerintah daerah untuk menjaga ternak gitu ya di sana gitu. Seperti itu. Gimana Bu rencana? Ada rencana dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan untuk ibaratnya mengupgrade Puskeswan walaupun itu punya pemerintah daerah Ya. Bu? Ya, kita bersyukur ya saat ini memang di Kementan punya program swasembada Daging, pangan asal pangan, hewan, daging, susu, telur, dan di sana juga kita melihat ada roadmap yang sangat komprehensif dari Direktorat PKH, di mana kalau kita ingin membangun ekosistem pembangunan peternakan, maka di sana ada unsur regulasi yang harus kita siapkan sehingga regulasi itu mencakup nasional gitu kan. Kemudian ada juga terkait dengan SDM. Nah, tentu saja apapun programnya, SDM yang harus kita perkuat gitu ya, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan-kegiatan untuk program-program, baik itu program yang sudah desain oleh pusat maupun kemudian diturunkan oleh daerah. Nah, saat ini kita juga sudah melihat ada klaster-klaster yang ditetapkan oleh Direktorat PKH untuk pupuk gitu, telur gitu ya, klaster telur gitu ya, ayam petelur. Nah, kemudian juga ada skema untuk inti plasma untuk peternakan. Mudah-mudahan ini jadi ya. Nah, artinya kalau ini jadi, ini tentu peran dari Puskeswan ini sangat besar ya, sangat penting karena mereka yang ada di daerah-daerah dan di Puskeswan ini juga ada dokter hewan plus tenaga teknis kesehatan. Ya, tentu saja mereka sudah punya basic keilmuan, kemudian juga sudah ada pengalaman di lapangan. Mungkin kita bisa berikan target-target gitu ya terkait dengan pengamanan untuk penyakit menular di kawasan tersebut, kemudian juga bagaimana layanan edukasi untuk pakan dan sebagainya. Mungkin nanti akan bisa berkembang tidak hanya layanan untuk kesehatan hewan, tapi juga untuk layanan pendampingan peternakan. Harapan dari kami seperti itu, sehingga kita tidak hanya bicara penyakit atau pengobatan gitu ya, artinya sakit baru datang disuntik atau kasih obat gitu ya. Tapi juga ada pencegahan, artinya bagaimana pengolahan kandang yang sehat, bagaimana tadi keserawan itu, penerapan kesehatan hewan, sehingga penyakit itu bisa kita minimalisir gitu kan, sehingga juga biaya produksi akan lebih efisien. Jadi harapan kita tentu Puskeswan ini akan bisa lebih bergairah lagi, bisa bergerak secara masif lagi untuk bersiap manakala kemudian sudah mulai bergerak untuk penyiapan ternak-ternak secara banyak gitu, secara massal di beberapa daerah. Nah, tentu saja SDM peternakan kesehatan hewan di daerah ini yang menjadi garda terdepan, sama halnya dengan teman-teman penyuluh mereka menjadi garda terdepan, sehingga memang setiap ada kendala atau hambatan itu tentu akan menjadi masukan bagi kami untuk pengayaan materi pelatihan. Mungkin yang saat ini kita tidak ada materi tentang A gitu, tapi ternyata di lapangan dengan adanya teman-teman sudah mulai bergerak, oh ternyata ada kasus ini gitu ya, sehingga itu bisa menjadi pengayaan materi pelatihan. Itu sudah dimulai atau baru akan digerakkan Bu 2026 untuk optimalisasi Puskeswan itu Bu? Alhamdulillah beberapa provinsi dan kabupaten itu sudah mengalokasikan kegiatan pelatihan bagi tenaga-tenaga Puskeswan. Ya, kita harapkan juga ini akan menjadi gerakan secara masif untuk melakukan penguatan itu, sehingga mitigasi pencegahan penyakit itu bisa kita lakukan. Kan lebih baik kita mencegah ya. Harus ada gerakan nasional Bu kayaknya sih Bu. Karena kan ya program utama dari pemerintah khususnya Kementerian Pertanian tahun depan itu kan ada dua yang fokus ya, ada hilirisasi sama peningkatan produksi ternak khususnya unggas ya. Berarti kan di situ peran bukan hanya dinas tapi kan di situ sebagai jadi harus ya, kalau saya melihat sih harus menjadi sebuah gerakan gitu. Kalau tidak menjadi sebuah gerakan repot juga kayak penyuluh pertanian ditarik semua untuk harus komprehensif menyeluruh ya. Komprehensif gitu ya, seperti itu. Mungkin ini juga ya, kita juga melihat banyak peternak-peternak yang masih bergerak secara
individu. Oh iya. Ya, siap. mungkin kalau dulu kami pernah menangani petani milenial gitu ya. Bagaimana kita menumbuhkan itu sangat sulit pada saat mereka sendirian. Kemudian kita arahkan mereka berklaster, berkelompok, ya. berkelompok, berklaster, baru mereka melembaga. Nah, setelah mereka berkomunitas, berkelompok, ternyata menjadi lebih kuat. Karena mereka bisa sharing, kemudian off-taker atau mitra pun akan mendekat, karena akan lebih mudah juga manakala mereka akan melakukan kerjasama. Kemudian menentukan target dari mereka itu juga akan relatif lebih mudah, karena mereka sudah berkelompok. Misalkan, oke, setiap hari saya harus terima telur sekian ton misalkan. Dengan berklaster itu sudah ketahuan berapa sih kapasitas para peternak di sana. Tapi kalau mereka per individu, itu akan sangat sulit, Pak. Tapi pada saat mereka sudah berklaster, kemudian berkomunitas atau bahkan kita lembagakan, entah dalam bentuk apapun lah ya, itu insya Allah akan lebih mudah pendampingan kepada mereka juga. Dan kita juga akan bisa memantau berapa sih volume yang bisa dicapai di daerah itu. Kemudian apabila ada penyakit akan ketahuan juga di sana. Karena ternak ini ada semacam biosecurity ya, jadi mereka sangat rentan dengan penyakit, dan begitu sudah terjangkit satu, selesai itu. Gampang menyebar, kayak kasus flu burung juga dulu ya. Flu burung, PMK, itu kan itu menyedihkan, jangan sampai lah. Jangan sampai gitu ya. Iya memang sih kelompok-kelompok ternak ini belum begitu, kan selama ini kalau kita bicara gapoktan, kelompok tani lebih cenderung ke pertanian tanaman pangan ya gitu ya, tapi kalau peternakan kelompok ternak belum begitu kelihatan ya. Kelihatan. Mungkin perlu kita bangun nanti. Jadi PR tersendiri, jadi untuk memperkuat kelembagaan sendiri kelompok ternak seperti itu. Jadi memang ya jadi PR lah ke pemerintah ini, karena dengan kelompok semakin kuat. Pemerintah pun ketika misalnya memberikan bantuan kan akan lebih lebih mudah. Tanggung jawabannya, pemantauannya, pendampingan itu kan akan lebih mudah dipantau ya. Iya. Bu, satu lagi Bu, kalau program 2026 ini BP Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan ini apa yang akan targetnya Bu gitu, selain tadi optimalisasi kesehatan hewan, optimalisasi puskeswan, apalagi Bu? Kalau untuk di balai ini sendiri, saat ini kami sedang mendorong untuk mengoptimalkan unit-unit ternaknya. Jadi di sapi perah, kemudian di unggas, di hijauan, di pengolahan hasil, ini akan kita jadikan inkubator bisnis. Jadi training inkubator bisnis. Jadi inkubator bisnis yang sesungguhnya ya, maksud saya. Artinya di sana teman-teman di internal BPPKH, masing-masing Widya Iswara kita berikan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan di unit bisnis itu, termasuk melakukan pembukuannya, operasional seperti bisnis. Karena apabila kita bicara terkait dengan peternak, kelembagaan peternak, kita harus bisa memberikan informasi kepada mereka. Kalau akan melakukan usaha ternak ayam petelur, maka minimal harus punya ayam petelur berapa. Kemudian apabila mereka punya ayam petelur katakanlah unggas 1000, maka kebutuhan pakannya berapa, operasional berapa. Karena jangan sampai nanti sepertinya merasa untung, padahal mereka itu buntu. Jadi kapan akan sejahtera itu. Jadi kita mulai dari dalam dulu, teman-teman saya minta untuk bisa melakukan perhitungan bisnis inkubator, sehingga pada saat nanti ada peserta pelatihan datang, mereka akan bisa melihat, kalau kita kelola seperti ini, maka akan perlu biaya operasional seperti ini, maka kita akan bisa proyeksikan kalau saya punya ternak sekian, maka operasional sekian dapatnya sekian, seperti itu. Ini yang akan kita coba lakukan di BPPKH. Kemudian yang kedua, semua unit-unit bisnis ini atau unit ternak ini sedang kita usulkan untuk nomor kontrol veteriner atau NKV. NKV itu ya. Jadi kalau kita bicara memberikan pelatihan kepada teman-teman di luar tentang NKV, ya kita juga harus punya gitu ya sebagai etalase mereka untuk mengetahui tentang NKV itu sendiri. Jadi NKV di sapi perah, NKV di unggas, di ayam petelur, kemudian di RPU, kita punya RPU rumah potong unggas juga. Kemudian di pengolahannya ini sedang kita usulkan untuk NKV. Jadi
kita harus terus berprogres untuk bisa juga mengimbangi, jangan sampai nanti peserta kita di luar lebih Lebih hebat. ya, ya kan. Jadi kita harus melihat adanya peluang di luar, ya kita harus bisa mengimbangi juga kehebatan teman-teman yang ada di luar. Meskipun kita balai pelatihan yang fokus di pelatihan, tapi ini harus bisa menjadi etalase di mana mereka bisa langsung melihat, oh kalau seperti ini maka ini harus dilakukan. Berarti tempat praktek-prakteknya ada ya Bu ya? Ada. Di belakang ada sapi perah, ada sapi potong. RPU juga sering kita gunakan, ada unggas, ada kambing domba, dan kita juga sudah sedang menyiapkan untuk eduwisata. Jadi hampir setiap minggu itu banyak kunjungan anak-anak sekolah untuk eduwisata di sini. Nah, kita mungkin akan launching tahun depan. Kita sedang menata dulu ya. Mudah-mudahan nanti Pak Yuli dan teman-teman Sinatani bisa kita hadirkan di situ. Oke. Bu, terakhir aja Bu, pesan Ibu untuk sahabat Sinta TV dimanapun berada ini gitu di seluruh daerah, bagaimana ya dalam hal kesehatan hewan Bu, bisa pesan-pesan. Untuk kesehatan hewan ya, oke. Rekan-rekan Sinar Tani dimanapun berada, rekan-rekan peternak atau pelaku usaha peternakan, kesehatan hewan ini sangat penting. Karena dengan kita memperhatikan kesehatan hewan dan juga kesejahteraan hewan, maka kita akan bisa menekan biaya produksi dan juga tentu saja produktivitas dari hewan ternak kesayangan kita akan juga lebih meningkat. Mudah-mudahan sharing kita pada hari ini bisa memberikan manfaat ya kepada teman-teman seluruh sobat Sinar Tani dimanapun berada. Dan silakan berkunjung ke BPPK Jatinegara yang ada di kaki Gunung Pangrango ya. Di sini teman-teman bisa lihat view-nya ya. Ini bukannya virtual background. Ini alami gitu ya. Dan ini tempat yang sangat favorit kalau peserta pelatihan ada di sini, mereka bisa santai sambil berdiskusi terkait dengan materi pelatihan sambil juga melihat view yang ada di sini. Dan mungkin itu Pak Yuli, dan tetap semangat kepada teman-teman peternakan untuk memajukan negeri Indonesia, pertanian Indonesia yang tercinta ini. Saya boleh tutup dengan pantun? Boleh Ibu. Ya, karena saya punya 100 pantun. Saya coba bacakan satu-satu ya. Bisa jadi buku Bu. Oke ya. Nanti tolong bilang cakep ya. Iya, siap. Ke Jatinegara menimba ilmu. Cakep. Belajar ternak penuh dedikasi. Cakep. BPPKH melatih SDM unggul. Cakep. Penggerak swasembada pangan negeri Indonesia. Alhamdulillah, sahabat Sinta TV dimanapun berada, penyuluh pertanian dan pelaku usaha yang lainnya, kita hari ini sudah bincang-bincang asik cukup banyak dengan Ibu Ineke, Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan. Alhamdulillah kita mendapat informasi, dan bagi sahabat Sinar Tani yang ada di daerah, kalau ingin tahu dan punya rencana, misalnya khususnya pemerintah daerah mau bekerja sama dengan BPPKH ini, monggo datang ke sini langsung ke Cinagara, bukan hanya ikut pelatihan tapi bisa rekreasi. Ya, betul. Apalagi nanti mau dibuat eduwisata. Dari saya Julianto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.